never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My Sebagai ketua Kabupaten Sumeneb dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kabid Pariwisata Bapak Imam Buhari, Kepala Desa Kebun Dadap Timur, Ketua Bumdes Pasopati Kebun Dadap Timur, Ketua Pokdarwis Mantep Jiwa Desa Kebun Dadap Timur, Ketua Pokdarwis Loteng Desa Semaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini dengan penuh semangat kita dapat menghadiri acara Bincang Pariwisata bersama Pokdarwis. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak contoh kebaikan kepada kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pertama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan, saya Khairul, pembawa acara Bincang Pariwisata pagi ini, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan kepada seluruh teman-teman Pokdarwis. Acara Bincang Pariwisata bersama Pokdarwis dengan tema bincang hari ini yakni model desa wisata dalam perspektif regulasi pariwisata Kabupaten Sumeneb, yang diselenggarakan oleh tim Hibah Grup Riset LPPM UTM, yakni Bapak Muhammad Alizam PhD. Mungkin untuk mensingkat acara, saya berikan waktu kepada Bapak Alizam untuk memberikan sambutan tunggal sekaligus memulai diskusi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala rasulillah wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pariwisata Bapak Buhari, yang saya hormati Ketua Pokdarwis, yaitu Pokdarwis Loteng dari Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Sumeneb, kemudian Kepala atau Koordinator Kelompok Sadar Wisata Mantep Jiwa ya, dari Kedatim sebagai tuan rumah, dan juga teman-teman yang telah banyak membantu, Mas Khairul, dan juga perwakilan dari Asprim, Mas Ali ya, kami hormati. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sempat dan nikmat sehat di pagi yang cerah ini untuk berkumpul di sini, bercengkrama beberapa menit mungkin nanti untuk berbicara tentang pariwisata sebagaimana telah diterakan di pengumuman di sini, bahwa kita akan berbincang mengenai pariwisata, khususnya tentang model desa wisata halal menurut perspektif regulasi Kabupaten Sumeneb. Jadi awal mula dari kegiatan ini adalah gagasan dan keinginan saya sebagai pribadi untuk menguak lebih dalam lagi apa sebenarnya regulasi yang diberikan atau ditelurkan oleh Pemda Sumeneb ya, terutama berkaitan dengan desa wisata. Dan menariknya bagi saya dan mungkin teman-teman dari UTM adalah Sumeneb ini merupakan inisiator atau pelopor pertama dari desa wisata. Jadi sejauh ini yang saya amati dengan kawan-kawan di Madura, dari Bangkalan sampai Sumeneb, yang punya tingkat sensitivitas dan tingkat concern yang tinggi dalam bidang wisata hanya Sumeneb. Yang lain mungkin secara bertahap juga, secara serta juga punya inisiatif itu, tapi tidak semasif dan tidak seserius Kabupaten Sumeneb. Sehingga ketika UTM dengan LPPM-nya, Lembaga Pusat Penelitian di sana, memberikan kesempatan bagi para dosen untuk meneliti tentang pariwisata, hampir semuanya walaupun tidak 100% mengarah ke Sumeneb.
Kenapa? Karena memang selain wilayahnya luas, destinasi wisatanya banyak, ada satu hal yang menurut saya sangat layak untuk kita apresiasi, yaitu adalah sensitivitas dan juga kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan wisata, pariwisata. Maka kemudian saya mencari regulasi, ya bukti regulasinya, dan saya dapatkan Perbuk Bupati, ya peraturan Bupati Sumeneb tahun 2016 kalau nggak keliru, 2018 atau 2016 tentang desa wisata, dan ini saya tidak temukan di tempat yang lain. Saya juga mendengar, entah ini hoax atau tidak, Kabupaten Sumeneb sudah punya Riparkap, rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, dan ini adalah turunan dari nasional ya, provinsi kemudian ke daerah. Dan ini saya kira satu-satunya di seluruh 4 kabupaten di Madura. Nah, ini yang menurut saya merupakan sisi menarik, yang karena itu saya berinisiatif, ya dibantu oleh Mas Khairul, untuk mendatangkan teman-teman dari pelaku wisata, dari asosiasi, dan juga dari dinas yang menurut saya banyak tahu tentang apa yang diinginkan, apa role sebenarnya dari regulasi-regulasi yang digagas oleh pemerintah Sumeneb. Nah, itu saja sebenarnya. Keinginan kita sederhana, ingin menguak sebenarnya apa yang diinginkan oleh Kabupaten Sumeneb dengan regulasi-regulasi itu, dan bagaimana penerapannya di lapangan. Ada yang gagal pasti, tapi saya kira bukan masalah gagal dan sukses yang patut kita apresiasi, tapi adalah ikhtiarnya itu. Jadi ini yang akan kita rekam. Seperti itu. Masalah sukses dan tidak sukses itu urusan takdir. Tapi paling tidak Kabupaten Sumeneb dengan umarok dan ulamanya saya kira sudah melangkah lebih maju dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi itu barangkali hal-hal yang ingin kami ungkap, dan oleh karena itu saya hadirkan pemateri di sini. Mungkin kita format santai saja. Di depan ini mungkin hanya simbol saja. Saya undang Bapak Kabid, monggo Pak Bukhari untuk bergabung di sini dan memberikan buah pikiran dan juga informasi, pengalaman dan sebagainya yang bisa di-share di forum ini. Yang kedua, pemateri selanjutnya adalah Mas Ali dari Asosiasi Pariwisata Madura atau ASPRIM. Monggo Mas Ali. Dan mungkin dari koordinator Pok Darwis ya. 2 di sini, Pok Darwis Loteng dan juga dari Mantap Jiwa. Monggo. Persilakan bergabung di depan, dan nanti kita bincang santai saja. Jadi tidak ada formalitas di sini, agar teman-teman bisa saling sumbang gagasan. Saya kira itu. Saya sangat berterima kasih sekali atas partisipasi dari teman-teman semuanya ini. Mudah-mudahan forum ini menjadi forum yang bermanfaat dan membawa oleh-oleh bagi saya dan teman-teman di Universitas Ronojoyo Madura. Saya kira itu. Mungkin langsung saja ya, biar menyikat waktu. Materi pertama mungkin akan disampaikan oleh Pak Kabid Pariwisata, dan selanjutnya nanti mengalir dari teman-teman di ASPRIM dan juga Pokdaris. Saya kira itu. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Pak Bukhari dari Kabid Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Sivitas Akademika, dalam hal ini Bapak dosen dari UTM Bangkalan. Yang saya hormati Pak Ali dari ASPRIM, dan juga Kepala Desa Kebun Dadap Timur, seluruh peserta Pok Darwis, di mana saat ini juga ingin dikoordinatori sama Pak Narto dari Desa Semaan, tanpa pula juga anggota Pok Darwis, dan Karang Taruna Desa Kebun Dadap Timur yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kita itu dianugerahi suasana terang benderang. Kalau saya bayangkan kemarin, nggak bisa bayangkan acara kalau pagi hari ini seperti kemarin.
nggak bisa berkutik. Nah, Bapak Sumenep juga seperti biasa digenangi air. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dari 2 minggu yang lalu kami pertemuan pembinaan Pok Darwis Desa Kebun Dadap Timur di tempat ini juga, sehingga saya tidak perlu mengurai kembali persamaan persepsi terkait dengan pariwisata. Namun secara definitif mungkin perlu saya sampaikan kembali. Agar pertama, kalau nanti ada perbedaan biar dilengkapi, ada kekurangan biar dilengkapi dengan yang lain. Kalau dia dari variabel-variabel di tema di atas ini, maka pertama saya harus menjelaskan pariwisata. Pariwisata itu kegiatan bepergian dari tempat tinggal menuju tempat tertentu di luar aktivitas keseharian dengan tujuan edukasi atau tujuan mencari hiburan. Itu pariwisata. Maka aktivitas dari tempat berangkat sampai tempat destinasi itu merupakan peluang investasi usaha wisata. Dari tempat tinggal menuju tempat yang dituju, di sana bisa lewat biro travel, biro perjalanan, masuk sudah di dalamnya guide, itu peluang usaha. Di tempat wisata itu banyak, dari penginapan, baik dari sampai resort yang besar sampai pada homestay di tingkat masyarakat desa, juga ada restoran, rumah makan, itu masuk cakupan desa wisata. Apa? Wisata, usaha wisata. Termasuk di dalamnya berusaha bagaimana usaha daya tarik. Daya tarik maksudnya mengelola seperti Kedaton gini, itu usaha daya tarik. Maka dikelompokkan kalau itu sampai berapa, ada 13 usaha wisata, termasuk spa itu masuk usaha wisata menurut Kementerian Undang-Undang itu kepariwisataan. Oleh karenanya, melihat wisata tidak hanya pada daya tarik kalau kita bicara wisata. Maka kita bicara pariwisata itu bicara usaha daya tarik, usaha perhotelan dan penginapan, usaha rumah makan dan seterusnya, usaha informasi tentang usaha wisata, termasuk di dalamnya juga mengenai paket agen-agen yang ada di dalam, agen perjalanan yang ada di dalam. Makanya ketika usaha itu dibentuk, seluruh peluang usaha lainnya terbuka dan harus dimanfaatkan. Jalan dari depan itu sampai sini itu menjadi strategis sekarang setelah adanya Kedaton. Orang bisa saja kehabisan bensin setelah masuk sini, macam-macam kan. Jadi jalur ini menjadi jalur ekonomi yang hidup setelah ada wisata. Dan di sini juga bisa ada pemandu lokal khusus Kedaton. Biasanya kalau kami ke Jogja itu kemarin ke Candi Prambanan, langsung berdiri di depan pintu. Selamat datang Pak, Anda masuk ke sana. Kalau kamu butuh panduan dari kami, monggo Pak, kami akan hantarkan Bapak ke manapun Bapak yang mau, dan kami kasih penjelasan dengan harga sekian. Itu kalau orang biasanya ada yang mau, karena biasanya mereka ingin efektif kadang. Saya ingin tahu yang lebih, yang paling ideal di sini yang dimasuki mana saja. Kadang misalnya anggap dari murah misalnya 200, 150, cukup mengantarkan kan, jelaskan mangrove ini usianya berapa tahun, jenisnya ini. Semakin Anda bisa menahan lama di tempat wisata itu tujuan wisata. Tujuan semakin lama itu tujuannya adalah agar sangunya habis, tapi tanpa dikecewakan. Kalau dikecewakan ditipu namanya. Jadi bagaimana mereka terbuai sampai dengan lama dia asik di sini sehingga masuk waktu makan. Maka kemudian dia menghabiskan uang makan siang di sini, tidak lagi di luar. Kalau bisa sampai bermalam gitu. Tapi itu ukuran kabupaten misalnya. Artinya seluruh titik destinasi kalau dihabiskan di Kabupaten Sumenep sekarang ini tidak cukup 3 hari 3 malam. 1 minggu, kalau ke pulau mesti 1 hari habis. Hingga kita bisa menekan wisatawan yang mau betul-betul mengetahui wisata Sumenep bisa menahan 5 hari, paling tidak atau 1 minggu. Itu pertama, tentang wisata. Yang kedua tentang desa wisata. Saya mau bahas variabelnya dulu. Desa wisata banyak orang yang salah persepsi tentang desa wisata. Banyak juga dari bukan hanya di tingkat masyarakat tapi juga di tingkat pemerintahan. Kali ini suatu hal yang baru.
Desa wisata bukan desa yang punya wisata, bukan. Kalau yang dimaksud desa wisata adalah desa yang memiliki tempat wisata, sewaan itu desa wisata sebelum ada desa wisata, karena punya salopeng kan. Lombang itu masuk desa wisata karena sudah punya lombang. Kalau definisinya desa wisata adalah desa yang punya tempat wisata, bukan. Desa wisata adalah berbasis komunitas. Dia dikelola oleh komunitas-komunitas, bukan individu. Individu ini juga individu masyarakat maupun swasta investor atau pemerintahan desa. Artinya tidak ada dominasi dari individu maupun lembaga swasta lainnya di usaha itu. Misalnya sekarang begini, ada dua pola yang dimainkan dalam bentuk wisata desa. Walaupun yang lebih ideal itu yang komunitas murni masyarakat. Apakah Pantai 9 itu desa wisata? Bukan desa wisata itu. Adalah Pantai 9 sebuah usaha wisata yang dikelola milik desa yang dikelola oleh BUMDes. Itu. Apakah nanti bisa jadi kembang desa wisata? Bisa. Ketika seluruh kebutuhan akomodasi dan seluruh apa yang diperlukan itu melibatkan masyarakat secara mandiri, tidak lagi dipandu oleh desa. Cukup desa misalnya mengelola tempat wisatanya dan penginapan yang ada kotek di sana, tapi dari makanan, dari akomodasi, masalah butuh sepeda motor itu masyarakat dilibatkan. Ada komunitas-komunitas yang dibentuk baik secara mandiri oleh masyarakat atau pemerintah desa. Kamu bergerak di bidang menyiapkan rundown acara setiap ada paket dengan akomodasi gojek-gojeknya, coba dibentuk sehingga masyarakat terlibat, itu bisa masuk desa wisata. Atau kita balik, desa wisata itu adalah keinginan komunitas masyarakat yang mandiri. Ini yang paling ideal sebetulnya, yang mandiri, yang secara berkolaborasi melakukan kerjasama pengelolaan wisata. Yang mengelola itu komunitas, yang punya investasi itu komunitas. Dalam hal ini malah diharamkan itu ada investasi atau bantuan dari luar. Investor nggak boleh masuk. Bantuan dari pemerintah itu diharamkan di yang ideal seperti ini. Karena tujuannya adalah di samping mewujudkan sebuah tempat wisata, tapi juga membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keindahan, keberlangsungan lingkungan itu dan seterusnya. Maka kalau ada istilah ekonomi Pancasila dulu ketika zaman Orba, para wisata, desa wisata itu adalah masuk kategori wisata Pancasila. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Tinggal dari mana memulainya. Di desa Berjo, ada kemarin ya Pak Ali. Itu desa Berjo itu awalnya kepala desanya sama investor membabat alas untuk sampai masuk ke potensi air terjun. Setelah dibuka terjadi konflik antara investor dan kepala desa karena investor tidak menyetor ke desa sebagaimana janjinya. Akhirnya digugat sampai ke pengadilan. Dari itu kemudian menang desa, dari sanalah kemudian desa wisata muncul. Sampai kemudian telaga yang itu rawa dibikin telaga menjadi menarik, terus kemudian ada tanding. Sekarang di sana penghasilannya 1 tahun 4 M. Ini Pak Narto tahu. Dan prinsipnya itu kepala desanya sampai kamu seluruh RT itu. Artinya itu nggak bergantung ke DD-ADD, sudah DD-ADD kecil bagi mereka. Itu langsung semuanya karena punya dana mandiri, dikelola secara mandiri, dan ditekan uang itu harus habis. Jadi misalnya Polda ini dikasih uang setiap bulan misalnya, dikasih uang 10 juta, ini harus habis. Benih pas pajak harus mikir uang 10 juta ini mau dibikin apa, kreasi semacam apa. Sehingga setiap bulan itu muncul kreasi-kreasi baru. Entah itu papan nama, entah itu penunjuk evakuasi. Di sini ada enggak arah evakuasi? Keamanan itu penting, jadi ada titik evakuasi di sana. Dan tidak lagi, kalau ada 10 orang ngertian itu rombongannya berapa menit. Habis ayunan, ada lagi kereta keliling lokasi itu. Itu ibaratnya menahan orang selama mungkin. Padahal amenitas layanan itu juga ditarik bayaran. Nah, gimana tambahan halal itu? Halal itu misalnya begini. Sampean kalau ke Bali apa yang was-was? Kalau amban Islam? Makanannya.
Yang dicari mesti warung Madura atau Padang. Artinya apa? Ada ketidaktenangan, ada ketidaknyamanan bagi pengunjung. Kalau itu artinya ini bukan masalah rasis, bukan masalah apa ya? Ini tidak ada kaitannya harus kita toleransi, bukan. Artinya pengelola itu harus memberikan layanan kebutuhan pengunjung. Salah satunya adalah kewas-wasan itu harus hilang. Dengan apa misalnya? Misalnya kalau warung itu orangnya berjilbab, orangnya Islam, kan kita yakin. Di Solo saja Pak Ali, saya kemarin kalau mau beli bakso itu pertama. Apakah kemudian, pertanyaan kemudian itu kayak kolam renang. Apakah nanti yang diatur oleh kita itu, misalnya ini dibuat regulasi nanti tentang penerapan halal di tempat wisata. Deregulasi itu diterapkan bukan pada pengunjung, tapi pada pengelola. Sifatnya pilihan, misalnya kolam renang. Tempat wisata harus menyediakan kolam renang khusus perempuan. Tapi bukan diharuskan pengunjung. Yang perempuan salah, bukan. Artinya itu pilihan. Bagi mereka yang muslim dan mereka yang taat, membuat ada pilihan yang mau. Kemudian apakah dalam transportasi juga dipisah perempuan laki nggak mungkin. Dulu itu pernah jadi perdebatan zaman dulu. Ketika sekolah dipisah perempuan dan laki-laki. Kemudian yang tidak setuju juga menohok. Kalau kita mau konsekuen, tidak hanya bisa diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih kepada panitia dan juga dari Pak LPPM Universitas Tanjung Madura, Pak. Is it standing right in front of me? Will anyone out there remember me for the good I've done? Not for my enemies. Oh, I would give my life for another chance to make things right. I've been